Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Nelayan selamat, sementara 4 lainnya hilang dalam bencana kapal tenggelam di perairan Karimun Jawa. Pabrik kerupuk di Klaten terbakar, 4 karyawannya sampai dibawa ke rumah sakit. Demi menghemat air di musim kemarau, warga kota Semarang mandi hanya sekali dalam sehari. Kita awali informasi pertama, kapal nelayan tenggelam di perairan Karimun Jawa. 4 orang hilang dan 1 orang tewas, sementara 7 orang lainnya selamat. Kecelakaan terjadi karena kapal terbalik saat nelayan gagal menebar jaring. 7 nelayan selamat dari musibah kapal tenggelam di perairan Karimun Jawa. Ketujuh nelayan kapal Cumi Maribet dibawa ke Rumah Sakit Mitra Siaga Dampyak, Kabupaten Tegal. Sementara itu, 1 nelayan tewas dibawa ke kamar jenazah. Kecelakaan terjadi pada Sabtu lalu. Saat itu mereka hendak menyebar jaring namun terkendala hingga membuat kapal miring dan terbalik. Seluruh ABK yang berjumlah 12 orang terjun ke laut tanpa sempat memakai pelampung. Orang pada tenggelam semua, pada loncat semua lah. Pada loncat terus bangun kapal udah tenggelam, udah terbalik. Udah cari selamatan sendiri-sendiri. Berarti nggak sempat pakai pelampung ya Pak? Ya ada yang sempat, ada yang enggak. Polairut Polres Tegal Kota berkoordinasi dengan pihak kepolisian Karimun Jawa untuk mencari 4 korban yang masih hilang. 7 ditemukan selamat, 1 ditemukan posisi sudah meninggal dunia. Kemudian yang 4 dari ABK tersebut masih dalam pencarian sampai sekarang. Selanjutnya kapal bertolak sampai di Pelabuhan Tegal tadi kurang lebih sekitar pukul 14.00 WIB. Kemudian korban termasuk jenazah almarhum 1 kita bawa ke Rumah Sakit Mitra Siaga untuk dilakukan cek fisik, pemeriksaan dari kesehatan dari ABK yang masih selamat. Seluruh korban tenggelam adalah warga Kabupaten Tegal. Mereka berangkat dari Muara Angke, Jakarta pada bulan Mei lalu. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Tegal. Informasi berikutnya, pabrik kerupuk di Desa Sidowayah, Klaten terbakar. 4 karyawan pabrik dibawa ke rumah sakit karena sesak nafas menghirup banyak asap kebakaran. Asap pekat membumbung tinggi dari pabrik kerupuk yang berada di Desa Sidowayah, Pulon Harjo, Klaten, Senin siang. Kebakaran ini menghanguskan seluruh isi dan bangunan pabrik dalam waktu singkat. 3 armada pemadam kebakaran dari Klaten dan Boyolali dikerahkan ke lokasi kejadian. Dugaan sementara, api muncul dari tungku yang terlalu panas hingga mengeluarkan percikan api lalu menyambar bahan baku pembuatan kerupuk. Untuk kesulitan alhamdulillah tidak ada, semuanya lancar. Sempat atapnya pada roboh atau gimana Pak? Karena bangunan gedung tempat produksi ini terbuat dari baja ringan ya, karena dalam kondisi suhu tertentu dia akan mengalami peleburan sehingga dia kemudian atapnya ini jatuh ke bawah. Kapolsek Pulon Harjo mendata ada 4 karyawan pabrik yang dibawa ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Delagu karena sesak nafas. Diduga keempatnya menghirup asap kebakaran saat berusaha menyelamatkan sejumlah bahan baku produksi. Nah, karena ada di dalam penggorengan tersebut ada bahan kerupuk, itu kan mudah terbakar. Jadi tenaga penggorengan mengeluarkan barang tersebut keluar. Jadi dia sempat menghirup asap kebakaran tersebut, jadi nafasnya agak sesak. Kemudian dibawa ke PKU Delanggu. Butuh waktu 1 jam untuk bisa memadamkan api. Dampak kebakaran pemilik pabrik kerupuk merugi hingga 100 juta rupiah.
Krista Agung melaporkan dari Klaten. Ya, Gunung Merapi yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta kembali semburkan lava pijar pada Senin malam. Guguran lava terlihat dari puncak kawah Gunung Merapi selama 6 jam, mulai pukul 18.00 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Semburan lava pijar dengan jarak luncur 1.800 meter terjadi berulang kali. Semburan lava mengarah ke barat daya atau ke Kabupaten Magelang. Meski begitu, intensitas semburan perlahan semakin lama semakin menurun. Selain guguran lava, tercatat 38 kali gempa guguran dengan durasi 154,76 detik dan 1 kali gempa tektonik jauh dengan durasi 45,72 detik. Belum ada laporan adanya hujan abu vulkanik yang berdampak ke permukiman warga. Warga diimbau tetap waspada dan menjauh dengan jarak aman 7 km dari puncak Gunung Merapi karena status Gunung Merapi berada di level 3 atau siaga. Pengelolaan dan penanganan sampah di Kabupaten Semarang memprihatinkan. Tempat pembuangan akhir sampah Blondo sudah melebihi kapasitas. Bahkan lahan warga di sekitar TPA juga terkena imbas tumpukan sampah. Tumpukan sampah tak lagi bisa terbendung di tempat pembuangan akhir Blondo, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. TPA seluas 5 hektar ini sudah melebihi kapasitasnya. Dalam sehari, 1,86 juta jiwa warga Kabupaten Semarang memproduksi sampah hingga 200 ton. Hal ini membuat TPA Blondo tak lagi mampu menampung sampah. Saat dibangun pada 2009 oleh pemerintah Kabupaten Semarang, TPA Blondo hanya bisa beroperasi untuk 10 tahun. Artinya sudah 5 tahun terakhir TPA Blondo ini dipaksakan operasionalnya. Bahkan lahan warga juga terkena imbas karena tertimbun sampah. Total lahan warga yang tertimbun mencapai 3,8 hektar. Pemkot Semarang hanya memberi solusi dengan menyewa lahan warga terdampak sampah. Yang terdampak tanahnya dengan adanya timbulan sampah itu mulai 2015 kita sudah ada pendataan dan nanti disewa per meternya karena itu di dulu sawah diangkat tanah subur itu 1.500. Kalau dihitung, kalau dia mendapatkan kompensasi 7.500 satu bidangnya, dengan dihitung misalnya yang luasnya 1.000, 3.000 terdampak itu nilainya malah bisa 40 juta, 60 juta, bahkan mungkin ada yang 80 juta. Beralihnya fungsi lahan warga menjadi tempat penampungan sampah membuat lahan tidur itu tak lagi bisa jadi lahan produktif. Saat ini TPA masih menampung sampah dari 19 kecamatan di Kabupaten Semarang. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang.